kasih Bapak Ibu Guru sudah hadir di tempat ini untuk belajar bersama tentang konsep pembelajaran interaktif. Di sini saya Siti Zaina dari perwakilan dari SDN 1 Winong yang sudah belajar tentang digitalisasi yang diselenggarakan oleh PKPSDM Kabupaten Cirebon. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif merupakan pembelajaran atau memungkinkan siswa dalam proses pembelajaran itu aktif. Aktif di sini bukan aktif lari-larian ya Bapak Ibu, tapi aktif mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dengan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru, baik itu antara siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, berikut beberapa pembelajaran interaktif yang digunakan. Yang pertama itu ada multimedia, yang kedua interaktif whiteboard, yang ketiga ada collaborative learning, yang keempat mobile learning, dan yang terakhir ada game based learning. Metode-metode ini atau penggunaan media pembelajaran ini Bapak Ibu biasanya digunakan untuk pembelajaran interaktif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang multimedia. Multimedia adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru memudahkan atau menyajikan sebuah materi itu kepada siswa lebih dipahami. Siswa itu lebih memahami hal-hal yang sukar atau sulit, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut siswa itu lebih tertarik ikut dalam proses pembelajaran atau aktif dalam bertanya, aktif dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Nah, apa saja sih multimedia yang digunakan untuk proses pembelajaran? Yang pertama ada presentasi PowerPoint. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya, presentasi PowerPoint di sini. Guru dapat menggunakan presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, dan audio. Biasanya siswa-siswi itu lebih mudah memahami sesuatu atau memahami hal-hal yang baru itu menggunakan gambar, apalagi dengan audio. Pasti siswa itu lebih tertarik. Wah, kok gambar dunia itu seperti ini. Oh, gambar planet itu seperti ini. Jadi dalam proses pembelajaran siswa itu tidak hanya berhayal. Jadi sebagai guru yang kreatif, inovatif itu harus ya Bapak Ibu, bukan lagi disunahkan, ini harus diwajibkan, harus menggunakan pembelajaran interaktif supaya lebih meminimalisirkan siswa yang tidak memahami materi. Itu yang pertama. Yang kedua ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan cara membuat video pembelajaran terlebih dahulu atau menyiapkan video pembelajaran yang Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran, atau bisa juga dengan mendownload video pembelajaran yang sudah ada di internet, atau bisa mencari-cari di situs website tentang pembelajaran. Yang ketiga ada animasi.
Yang biasanya kalau siswa-siswi itu lebih tertarik ke gambar-gambar yang bergerak, betul tidak? Kalau gambarnya bergerak, matahari bergerak dari pagi sampai malam. Kok bisa bergerak mataharinya? Pasti siswa tersebut akan lebih fokus untuk melaksanakan proses pembelajaran. Biasanya siswa itu dalam proses pembelajaran itu jenuh, betul tidak? Betul ya? Karena biasanya siswa itu ngantuk, lemes. Jadi dengan adanya media pembelajaran digitalisasi atau pembelajaran interaktif ini meningkatkan fokus belajar siswa, meningkatkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat ada gambar. Pokoknya kalau ada gambar, video, atau audio, itu siswa itu lebih excited dalam proses pembelajaran. Bedakan dengan Bapak Ibu menggunakan seperti biasa atau metode ceramah, Bapak Ibu menjelaskan di depan matahari itu seperti ini atau planet itu ada berapa sebutkan gini-gini. Pasti siswa itu tidak akan tertarik dan pasti siswa akan jenuh karena hanya mendengarkan. Ada beberapa siswa itu harus belajarnya itu melihat, mendengarkan, bukan hanya mendengarkan saja. Ada visual dan audio visual. Nah, dengan gambar, siswa akan lebih tertarik untuk proses pembelajaran, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan menggali rasa ingin tahunya atau pengen tahunya. Kok bisa ada planet jumlahnya sekian? Karena ditampilkan gambar-gambar, oh Mars itu gambarnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Pasti siswa akan lebih tertarik dibandingkan dengan hanya menyebutkan planet Bumi, planet Mars, Jupiter. Beda sekali. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua, ada mobile learning. Kalau yang pertama itu multimedia ya. Berbeda dengan mobile learning. Mobile learning ini pembelajaran yang dilakukan menggunakan smartphone atau HP dan tablet. Pasti semua Bapak Ibu guru dan siswa-siswi itu zaman sekarang sudah menggunakan handphone, betul? Betul ya? Nah, dengan adanya mobile learning ini memungkinkan siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja. Bisa dikatakan belajar mandiri lah. Dan ibu bapak guru itu bisa menggunakan HP tersebut untuk proses pembelajaran. Jadi lebih mudah ya. Bukan hanya proses pembelajarannya masuk ke kelas, menerangkan. Bukan hanya seperti itu, tapi bisa juga menggunakan handphone atau smartphone ya, dengan cara berikut. Nah, yang pertama ada aplikasi mobile, menyajikan materi pembelajaran, memberikan latihan dan memantau kemajuan siswa. Aplikasi-aplikasi mobile ini contohnya yang pertama ada WhatsApp. Pasti semua Bapak Ibu guru dan siswa menggunakan WhatsApp ya. Betul? Dan ada grup kelas biasanya. Nah, penggunaan aplikasi mobile ini Bapak Ibu guru bisa men-share atau berbagi materi pembelajaran dengan siswa dengan meng-share materi-materinya dan siswa itu dapat belajar di rumah. Bukan hanya pembelajarannya dilakukan di sekolah saja, tapi bisa dilaksanakan di rumah. Agar siswa-siswi itu belajarnya tidak singkat, hanya memahami secara singkat saja. Yang kedua ada mobile website. Nah, mobile website ini bisa juga sama Bapak Ibu guru bisa mencari website-website tentang pembelajaran materi yang akan disampaikan atau yang sudah disampaikan di kelas, lalu men-share atau berbagi ke grup WhatsApp biar siswa-siswi itu belajarnya lebih lanjut atau bisa memahami lebih lanjut. Yang ketiga ada e-book. Nah, e-book ini berupa materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan atau yang sudah disampaikan atau lebih ingin dipahami lagi kepada siswanya atau menjadi catatan di rumah atau pembelajarannya dilakukan lebih dalam lagi. Bapak Ibu bisa menggunakan e-book ini untuk berbagi materi pembelajaran
Yang terakhir ada game based learning, dapat digunakan untuk pembelajaran lebih menyenangkan. Zaman sekarang itu siswa-siswi atau peserta didik kita lebih tertarik pada game, ya, karena kalau isinya tulisan semua pasti anak tersebut tidak mau untuk membacanya, betul ya? Pengennya itu ada game-gamenya, pasti kalau game-gamenya itu pasti diikuti. Tapi gamenya ini beredukasi. Ibu bapak guru bisa membuat game, karena zaman sekarang itu dengan mobile atau dengan smartphone, bapak ibu bisa menggunakan smartphone tersebut untuk pembelajaran. Selanjutnya ada interaktif whiteboard. Interaktif whiteboard ini papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa menulis dan menggambar, menampilkan video dan gambar, biasanya dilengkapi dengan proyektor dan dilengkapi dengan touchscreen. Kayaknya di sekolah kita sudah ada ya. Sudah pernah menggunakan? Oke, yang sudah sepertinya ada beberapa, dan yang belum juga kayaknya sepertinya ada ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata interaktif whiteboard ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Pembelajarannya lebih interaktif, jadi siswa akan ikut merasa lebih mudah memahami. Bisa menampilkan gambar-gambar atau video-video itu Bapak Ibu. Di kelas 6 ya sekarang ya, ada di kelas 6. Interaktif whiteboard ya. Di situ sudah ada proyektor dan sudah disambungkan ke internet. Tinggal Bapak Ibu pilih saja video yang akan disampaikan atau video pembelajaran yang akan disampaikan. Tinggal pilih, cari, semuanya di internet itu ada video pembelajaran. Ya. Selanjutnya ada collaborative learning. Collaborative learning adalah pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Berikut beberapa media collaborative learning. Yang pertama ada grup messenger atau biasanya digunakan grup WhatsApp ya. Yang kedua ada collaborative learning document editing tools. Nah, di sini itu biasanya menggunakan Microsoft Office. Di HP ada ya Microsoft Office, itu digunakan Bapak Ibu, bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Lalu dibuat materi pembelajarannya menggunakan Microsoft Office online, lalu bisa di-share melalui grup WhatsApp ya. Yang ketiga ada virtual meeting, dan yang terakhir ada sosial media. Nah, ternyata pembelajaran itu bisa secara online, atau Bapak Ibu bisa ada tambahan kelas untuk siswa-siswi yang kurang memahami materi atau melakukan evaluasi atau remedial ya, bisa menggunakan virtual meeting, menggunakan Google Meet. Pernah mendengar Google Meet? Oke, ternyata hebat-hebat ya Bapak Ibu guru di sini ya. Sudah paham, ada beberapa yang paham, ada beberapa yang belum. Oke. Nah, virtual meeting ini digunakan untuk tambahan-tambahan pembelajaran atau pada saat pembelajarannya dilaksanakan online, biar siswa itu biasanya belajar kalau langsung itu ngantuk, lemes. Tapi kalau sudah lihat handphone atau HP, pasti itu excited banget, lihat HP. Tapi sambil belajar, lihat HP-nya, bukan hanya HP-nya lihatnya TikTok aja atau YouTube yang bukan edukasi ya. Oke, lanjut sosial media. Nah, pasti semua siswa dan semua Bapak Ibu guru menggunakan sosial media, apalagi Facebook ya. Nah, Bapak Ibu ini bisa menggunakan sosial media untuk men-share atau berbagi pembelajaran atau materi yang akan disampaikan ke siswa atau yang sudah disampaikan, supaya pembelajarannya lebih menyenangkan, lebih tertarik lah siswanya, lebih interaktif. Oke, lanjut ada game based learning yang terakhir.
Pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Ada beberapa teknologi yang digunakan. Yang pertama ada simulasi seperti SimCity dan Minecraft digunakan untuk membuat simulasi kehidupan nyata. Jadi proses pembelajaran siswa itu jangan berhayal. Kalau berhayal, biasanya siswa itu kalau berhayal itu karangan itu susah. Ya, biasanya pengen itu nyata, harus ada bentuknya nih, harus ada visualnya. Biasanya lebih tertarik, apalagi ada bentuknya langsung. Contoh kayak organ-organ ini sudah ada media pembelajarannya ya. Otak itu seperti ini, jantung itu seperti ini, begitu ya. Kalau hanya membayang-bayangkan, siswa itu bosan, pasti lebih susah dipahami ya. Yang kedua ada permainan serius seperti Volley atau Eterna digunakan untuk mengajarkan konsep sains atau matematika dengan cara menarik. Nah, Bapak Ibu, biasanya sains dan matematika itu pembelajaran yang membosankan, apalagi matematika. Pasti siswa itu pengennya cepet-cepet selesai, asal-asalan jawabnya. Tapi kalau menggunakan media pembelajaran interaktif atau media-media digitalisasi, Bapak Ibu bisa melakukan proses pembelajarannya lebih menarik bagi siswa dan mudah dipahami siswa. Yang terakhir ada game edukasi, permainan pendidikan seperti Quizizz atau Quizlet digunakan untuk mengajarkan konsep atau fakta dalam bentuk permainan kuis interaktif. Seperti yang sudah saya jelaskan, biasanya siswa itu lebih aktif atau interaktifnya, kreativitasnya itu menggunakan game-game, lebih tertarik menggunakan game daripada hanya metode ceramah menjelaskan tidak secara nyata. Biasanya itu lebih membosankan. Baik, selanjutnya berikut keuntungan pembelajaran interaktif yang terakhir nih. Ternyata banyak sekali keuntungan pembelajaran interaktif. Yang pertama meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua meningkatkan partisipasi siswa. Yang ketiga meningkatkan keterampilan kognitif. Yang keempat memudahkan pemahaman materi pembelajaran. Yang kelima meningkatkan kreativitas. Dan yang terakhir memfasilitasi pembelajaran mandiri. Berikut penjelasan dari saya tentang konsep pembelajaran interaktif. Terima kasih. Setelah penjelasan tentang konsep pembelajaran interaktif, adalah dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Maaf Bu, saya mau bertanya. Nah, di sini kan tadi Ibu menjelaskan bahwa salah satu yang disebutkan tentang masalah digitalisasi ya. Nah, saya mau menanyakan mengapa harus digitalisasi dalam pembelajaran? Terima kasih Bu Farah, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Mengapa adanya digitalisasi dalam proses pembelajaran? Digitalisasi pendidikan itu dalam proses pembelajaran sangat penting. Karena apa? Yang pertama, karena digitalisasi pendidikan itu memudahkan Bapak Ibu guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran, dan pembelajarannya itu lebih interaktif, lebih aktif siswanya, lebih mudah memahami, gurunya lebih memahami digitalisasi, karena zaman sekarang itu sudah harus digitalisasi. Apa-apa harus melalui media sosial, melalui handphone. Semua pembelajaran yang menarik atau materi pembelajaran adanya di internet. Betul ya? Karena di internet itu sudah tersedia apa saja. Pokoknya tinggal ketik di Google pasti sudah ada. Nah, kenapa harus digitalisasi? Karena supaya proses pembelajarannya lebih aktif, siswanya kreatif, gurunya kreatif. Siswanya mudah memahami, gurunya dalam proses pembelajarannya lebih ringan.
karena siswanya itu lebih excited, lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Tidak lagi gurunya mengatur-atur, duduk kamu duduk. Tidak lagi, karena siswanya sudah hidup sendiri atau antar sendiri ya, karena lebih menarik nih. Oh, proses pembelajarannya ibu bapak guru nih membuat pembelajarannya menggunakan gambar, menggunakan video atau menggunakan PowerPoint yang sudah ada. Microsoft PowerPoint, Ibu Farah sudah pernah mendengar tentang Microsoft PowerPoint? Sudah, oke. Nah, kalau sudah nih, Ibu Farah harus mencoba menggunakan Microsoft PowerPoint dengan cara apa? Menyediakan materinya dulu, menyiapkan materi, lalu menyediakan gambar-gambar yang sudah sesuai materi ya, begitu Bu Farah. Bagaimana Ibu Farah penjelasannya? Oke, terima kasih Bu Farah. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Setelah tadi menyimak tentang model pembelajaran interaktif, saya ingin tahu bagaimana cara pembuatan model pembelajaran interaktifnya. Wah, ternyata ada yang menanyakan nih tentang bagaimana sih pembuatan pembelajaran interaktif. Sepertinya Bu Santi sudah pernah menggunakan pembelajaran interaktif belum? Oke, ternyata belum. Oke, dengan ini saya akan menjelaskan kepada Bu Santi bagaimana sih pembuatan pembelajaran interaktif. Yang pertama saya akan menampilkan contoh pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. PowerPoint ini gampang sekali untuk mengoperasikannya ya, pasti Bapak Ibu bisa. Saya yakin semua guru di sini di SDN 01 ini pasti bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Kalaupun belum bisa, mari bisa bersama-sama belajar ya. Namanya juga proses belajar, tidak langsung bisa, pasti bertahap ya. Nah, ini contoh pembelajaran interaktif menggunakan Microsoft PowerPoint. Ini materinya mengenal alat indera manusia. Nah, kalau tampilannya seperti ini, apakah pembelajarannya itu siswanya tertarik atau tidak? Pasti tertarik ya, karena wah, ada gambar, buku-buku, ada tulisan, materi, tujuan, kuis, apalagi ada kuis. Wah, asik nih, ada kuis, ada petunjuk. Nah, yang pertama materi. Materinya ditampilkan seperti ini. Ada animasi-animasi yang bergerak. Yang pertama ada mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Nah, kalau materinya disampaikannya simple atau lebih efisien, pasti siswa tidak bingung. Kalau siswanya ditampilkannya hanya buku-buku pembelajaran, tidak ada gambarnya, tidak ada audionya, bagaimana siswa akan mengerti atau memahami, dan pembelajarannya pasti akan bosan. Nah, berikut contoh media pembelajaran interaktifnya ya Ibu Santi, dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, penggunaan Microsoft PowerPoint ini sebelum digunakan, Bapak Ibu harus menyiapkan materinya dulu. Materinya itu disampaikannya secara singkat, jelas, padat. Jadi jangan terlalu bertele-tele, karena siswanya itu kalau banyak tulisan pasti bosan dan susah dipahami ya. Jadi harus menyediakan dulu materi yang akan disampaikan. Yang kedua, harus ada gambar-gambar. Contoh mata, ya tampilkan gambar mata. Hidung, tampilkan gambar hidung. Ini loh mata, bagian-bagian mata, bagian-bagian hidung. Jadi harus menyiapkan gambar-gambarnya juga. Yang ketiga, kalau bisa ada suara-suaranya. Suara-suaranya contohnya disesuaikan dengan materi ya. Begitu. Bagaimana Bu Santi? Apakah sudah mengerti tentang pembuatan media pembelajaran?
Kalau belum, bisa nanti saya membimbing Ibu Santi untuk bagaimana sih proses pembuatan media pembelajaran menggunakan PowerPoint supaya pembelajarannya itu interaktif. Nanti saya akan mempelajari atau belajar bareng sama Bu Santi. Terima kasih. Selanjutnya ada yang boleh Bapak Kepala Sekolah SD 1 minum kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Zena untuk menerapkan program digitalisasi sementara anaknya itu belum bisa membaca? Cara tepatnya itu bagaimana untuk menyampaikan kepada anak yang belum membaca, bisa membaca itu? Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Winong. Pertanyaannya ini sangat menarik ya. Bagaimana sih cara penerapan pembelajaran interaktif karena siswanya itu belum bisa baca? Oke, terima kasih Bapak. Dengan cara yang pertama Bapak, yaitu menyediakan gambar. Kalau disediakan gambar, siswa akan lebih mudah memahami, lebih tertarik, dan lebih fokus. Tinggal gurunya ini, kreativitas gurunya ini Bapak, dikembangkan. Bagaimana cara menjelaskannya, bagaimana cara siswa yang belum bisa ini dapat memahami materi, begitu. Atau bisa menggunakan video pembelajaran Pak. Video pembelajaran itu banyak sekali, ada di YouTube atau di bisa Bapak Ibu membuat video pembelajaran sendiri dengan cara apa? Audio itu mendengarkan. Kalau siswa-siswinya kalau ada gambar dan audio, kan nggak ada tulisannya nih, karena siswanya belum bisa membaca. Dengan cara belajarnya belajar mendengar, dengan visual audio. Jadi bukan hanya menulis atau melihat tulisan dan membaca, tidak. Dengan cara video atau audio dan video atau dengan gambar-gambar. Begitu Bapak. Atau bisa juga dengan menggunakan mobile learning atau smartphone atau HP Pak. Nah, siswa itu kok biasanya walaupun belum bisa baca, tapi kalau di HP paham, ngerti. Harus pilih menu ini, pasti ngerti Pak kalau siswa. Karena itu mereka itu belajarnya itu visual, melihat, harus melihat nih. Oh, bisa memahaminya kalau klik ini, menu ini, kembali atau pilih ini. Tapi kalau belajarnya hanya mendengarkan atau melihat tulisan, siswa yang belum bisa baca itu akan kesulitan memahami ya. Tapi kalau dengan cara yang menarik, Ibu Bapak Guru ini harus terampil, harus digitalisasi lah, harus mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan video pembelajaran dan gambar-gambar. Jadi lebih singkat, lebih dapat mudah dipahami oleh siswa. Begitu Bapak. Bagaimana Bapak atas penjelasan saya? Terima kasih sekali Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya di sini sepertinya ada yang sudah memahami tentang digitalisasi ya. Ada yang sudah pernah melakukan pembelajaran interaktif menggunakan media-media pembelajaran atau media digitalisasi? Ternyata guru SD 1 Winong ini ada yang sudah pernah melakukan pembelajaran interaktif. Oke. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru yang sudah melakukan pembelajaran interaktif. Media apa sih yang digunakan untuk melakukan pembelajaran interaktif? Siapa nih yang mau menjawab? Iya. Saya pernah melakukan pembelajaran interaktif, yaitu salah satunya dengan menggunakan PowerPoint dan dipadukan dengan dari aplikasi atau website Canva. Nah, di situ banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan untuk dapat PowerPoint, seperti PowerPoint tampilannya, cuma lebih dalam banyaknya template dan macam-macamnya ya, gambar
gambarnya sehingga lebih menarik dan hidup gitu. Jadi bagi saya itu lebih sangat bisa untuk mengembangkan media pembelajaran itu dikembangkan untuk pembelajaran di kelas. Begitu Bu. Terima kasih pada Bu Wasiah. Ini CGP, calon guru penggerak. Ya betul sekali. Karena sudah melakukan proses pembelajaran interaktif menggunakan Canva, ternyata kata Bu Wasiah itu siswanya lebih tertarik nih, lebih mudah memahami dan kreativitasnya itu ada dari siswanya, bukan hanya gurunya saja. Oke, saya akan bertanya lagi kepada Bu Yusi, katanya sudah pernah nih melakukan pembelajaran interaktif ya. Media apa sih yang sudah Ibu gunakan dalam proses pembelajaran interaktif? Medianya sama kayak Bu Awas, pakai PowerPoint yang dari Canva, terus Visis, Kahoot. Itu ada sih media pembelajaran interaktif yang pernah dipakai. Nah setelah memakai itu anak itu lebih mudah memahami dan terus anak itu aktif bertanya dan si anak itu jadi lebih semangat. Apalagi kalau pakai Quizzes kan soalnya kan kelihatan tuh sampai yang benar, ada ranking-rankingnya, yang salah nanti turun lagi rankingnya. Jadi anak kan kayak ngejar soal biar benar, motivasi biar benar semua. Jadi anak biar ngejar ranking dapat ranking 1 kan kelihatan. Kalau di Kahoot sama di Quizzes yang kelihatan nanti sampai ranking 1, ranking 2, sampai yang salah, sampai yang benar. Jadi anak lebih semangat biar bisa mengerjakan soal itu dengan benar. Kayak gitu. Terima kasih pada Bu Yusi Yulianisi, yang sudah menggunakan media pembelajaran interaktif menggunakan Canva, Quizzes dan Kahoot ya. Begitu, iya betul sekali. Penggunaan media pembelajaran itu Bapak Ibu ternyata sangat berpengaruh bagi proses pembelajaran siswa. Baik, ada lagi satu pertanyaan untuk Bapak Ibu yang sudah melaksanakan proses pembelajaran interaktif nih. Apa sih keunggulan atau manfaat atau yang sudah Bapak Ibu laksanakan dalam proses pembelajarannya? Apakah lebih tertarik atau siswanya ada yang jenuh? Apakah bagaimana? Setelah melaksanakan pembelajaran interaktif itu, oke, siapa yang mau jawab nih? Oke, boleh? Ya. Setelah melaksanakan pembelajaran interaktif itu, anak itu cenderung lebih kreatif ya, karena mereka didorong oleh media yang kita gunakan itu. Anak penasaran sehingga rasa semangatnya itu tumbuh setelah melihat media yang sudah dikembangkan oleh gurunya. Selain itu juga anak-anak yang terlihat pasif itu ikut aktif sehingga banyak siswa-siswa setelah menggunakan media pembelajaran yang interaktif ini ikut terlibat semua, jadi ikut aktif dan semangat dalam pembelajaran. Terima kasih pada Bu Wasiah sudah berbagi pengalamannya dalam penggunaan pembelajaran interaktif. Oke, Bapak Ibu, satu lagi. Satu pertanyaan lagi boleh? Saya akan melontarkan pertanyaan kepada Bapak Ibu yang sudah menggunakan pembelajaran interaktif supaya rekan-rekan kita itu terpancing untuk menggunakan pembelajaran interaktif. Pertanyaan lanjutannya itu, jadi apa yang harus dilakukan setelah sesi ini selesai dari alternatif tadi? Ada yang mau menjawab? Oke. Siapa nih? Oke, Bu Wasiah lagi boleh. Alternatif yang harus dilakukan setelah mempelajari ini, yaitu kalau saya ya mungkin lebih memperdalam tentang media-media interaktif lain yang dapat kita gunakan selain dari Canva. Mungkin saya bisa menggunakan Kahoot, terus Quizzes ya. Terus terang yang selain Canva saya masih meraba-raba gitu, sehingga saya perlu belajar lebih dalam lagi untuk memahami bagaimana cara membuat evaluasi dengan pembelajaran Quizzes atau dengan pembelajaran yang
perlu belajar banyak untuk lebih bisa gitu. Terima kasih pada Bu Asia ya. Ternyata proses pembelajaran interaktif itu sangat berpengaruh ya dalam pendidikan. Apalagi sekarang nih zamannya digitalisasi, semuanya itu serba digitalisasi. Masa proses pembelajaran untuk mencerdaskan anak bangsa tidak menggunakan digitalisasi? Jadi saya harapkan pada Bapak Ibu guru yang ada di SDN 1 Winong ini melaksanakan proses pembelajaran interaktif dengan menggunakan media-media digitalisasi seperti yang sudah saya jelaskan. Salah satunya yaitu yang dapat dioperasikan dengan mudah yaitu menggunakan PowerPoint ya. Semoga nanti proses pembelajaran selanjutnya Bapak Ibu guru bisa menggunakan PowerPoint dalam proses pembelajaran supaya proses pembelajarannya lebih mudah dipahami oleh siswa dan meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas berbagi ilmunya. Terima kasih Bu Asia dan Ibu Yusi Yulianingsih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.